Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, siswa dari kelas BC 212 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, dalam tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai masalah apa saja yang saya alami mengenai proses pembelajaran saya pada pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMK, ataupun di perguruan tinggi saat ini. Nah, sebelum itu, definisi dari kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi yang menimbulkan suatu hambatan dalam proses pembelajaran siswa, yang dimana akan menghambat proses pembelajaran yang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang telah saya alami dan apa saja tindak lanjut atau penanganan saya untuk dapat mengatasi masalah belajar tersebut. Langsung saja kepada masalah yang pertama. Masalah yang pertama yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yaitu saya tidak dapat memahami secara langsung apa yang telah dijelaskan oleh guru saya di dalam tingkat sekolah dasar tersebut. Di mana mata pelajaran yang sulit untuk saya pahami yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, yang menurut saya struktur dan pemahaman konsepnya tersebut membutuhkan rumus-rumus tertentu yang dimana saya tidak mahir dalam hal tersebut. Dan terkadang saya menyalahkan penyampaian dari guru saya akan membawakan sebuah materi yang kurang efektif, sehingga saya dan sekelompok teman saya juga tidak dapat mengerti dan tidak menyukai mata pelajaran yang ia bawakan. Tetapi ada sekelompok teman-teman saya memahami dan senang akan pelajaran tersebut. Masalah atau faktor yang menyebabkan saya kurang memahami materi atau pembelajaran tersebut bukan karena dari penyampaian guru saya, melainkan dari faktor yang ada pada diri saya, yaitu terlambatan dalam pemahaman atau kurang dapat mengerti dari konsep atau teori pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Selanjutnya, pada masalah belajar yang saya alami yang masih sama pada tingkat sekolah dasar ini, yaitu saya orang yang tidak dapat menyimpan ataupun memproses dengan cepat materi yang dijelaskan oleh guru saya. Dan jujur, saya pribadi orang yang cepat lupa, yang dimana sebuah materi yang telah saya pahami hari ini, mungkin seminggu kemudian saya akan melupakannya dan tidak dapat menjelaskannya kembali, kecuali saya melihat kata kunci ataupun diingatkan kembali hal-hal yang penting-penting, mungkin saya dapat memahaminya lagi. Tetapi ada suatu kejadian bahwa pada waktu saya duduk di bangku sekolah dasar, guru saya memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang bertujuan untuk kami sebagai peserta didik dapat memahami dan dapat menghafalkan sebuah konsep materi tersebut dengan soal-soal yang dijawabkan dengan benar. Setelah soal pilihan ganda tersebut telah selesai dijawabkan, maka guru saya melakukan evaluasi dengan cara menanyakan kepada peserta didiknya satu persatu melalui bentuk lisan, yang dimana tidak jauh berbeda dengan soal pilihan ganda tersebut. Tetapi dalam pemahaman yang saya ingat bahwa materi tersebut dapat saya jawab karena mempunyai pilihan-pilihan yang dimana ada kemungkinan besar untuk dijawab dengan benar. Tetapi dalam bentuk lisan ini saya tidak ingat sama sekali mengenai jawaban-jawaban atau penjelasan yang diharapkan oleh guru saya tersebut. Sehingga di akhir penilaian
pada evaluasi tersebut, saya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Penanganan yang dapat saya lakukan di masalah belajar tersebut itu, yang pertama, seharusnya saya tidak berpatok pada opsi-opsi jawaban yang disediakan pada soal pilihan ganda tersebut, sehingga saya tidak kesulitan pada bentuk lisan yang diajukan oleh guru saya. Dan yang kedua adalah memahami betul dan memahami materi yang dibawakan oleh seorang pengajar agar tidak kesulitan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Berikutnya, masalah belajar yang saya alami pada pendidikan formal saat itu. Mungkin masalah ini masih saya alami karena masalah tersebut yaitu kurang membagi waktu untuk belajar tiap harinya, yang dimana pada saat evaluasi diadakan, akhirnya saya belajar untuk semua teori pembelajaran dalam satu hari sebelum evaluasi dilaksanakan. Hal itu membuat saya kurang kondusif dan menguras energi yang tidak sedikit, sehingga esok harinya mempengaruhi konsentrasi saya untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Masalah dapat ditangani dengan melakukan manajemen waktu, dan yang kedua, tidak menumpuk materi pembelajaran yang akan dipelajari pada satu hari sebelum evaluasi. Dan yang ketiga, jika evaluasi diadakan, maka disitulah kita hanya dapat mengingat kembali apa yang sudah kita pahami pada pekan-pekan lalu. Keempat, masalah belajar yang saya alami pada masuknya pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelajar itu diperintahkan untuk belajar di dalam rumah masing-masing. Di dalam pembelajaran tersebut, komunikasi antara guru dan siswa diadakan melalui virtual, sehingga materi-materi yang dijelaskan oleh guru tersebut membuat saya kurang fokus akan struktur atau konsep yang dijelaskan. Akhirnya, hasil yang didapatkan pada evaluasi yang telah dilaksanakan itu kurang kondusif dan tidak seperti yang saya harapkan juga. Penanganan atau tindak lanjut yang dapat dilakukan pada masalah belajar tersebut yaitu kita dapat membuat suatu komunitas atau suatu kelompok yang dimana akan membangkitkan semangat dalam belajar dan meningkatkan kefokusan untuk memahami sebuah konsep atau teori yang dijelaskan oleh guru kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita dapat mengulangi kembali dan dapat bertanya kepada orang yang lebih mahir akan materi tersebut. Dan yang terakhir, yaitu masalah belajar yang saya alami di pendidikan formal, yaitu saya adalah orang yang tidak dapat memahami sebuah petunjuk dengan satu kali bacaan. Terkadang, saya selalu menafsirkan makna yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh guru saya. Sehingga, pada akhirnya, saya mendapatkan nilai yang jauh dari harapan saya. Hal ini membuat saya kecewa pada hasil yang saya dapatkan tersebut. Dan penanganan dan tindak lanjut yang saya lakukan yaitu setiap guru saya menjelaskan petunjuk ataupun arahan dari tugas yang ia berikan, saya selalu mencatat dengan sedetil dan serinci mungkin agar makna yang saya tangkap dapat saya tanyakan kembali ke teman-teman saya dengan pendapat-pendapat yang berbeda, dan kita dapat mendiskusikannya dan mendapatkan solusi dan kesimpulan yang sama. Dengan mempelajari masalah belajar yang kita alami pada proses pembelajaran yang kita lalui di pendidikan formal, kita dapat memilih dan menyeleksi apa-apa saja yang dapat kita lakukan
untuk mengatasi masalah belajar tersebut, sehingga proses belajar yang kita lakukan saat ini dapat lebih baik dan dapat menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu saja penjelasan mengenai masalah belajar dan penanganan yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.